نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Amalan ini kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri kalau kita baca setiap hari Jumat, sudah selesai sholat Jumat atau sholat zuhur pada hari Jumat, khusus untuk ibu-ibu, karena kalau jantan sholat Jumat Pak ya, maka insya Allah kata beliau Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi intinya banyak-banyak berdoa minta husnul khotimah. Terus ada amalan lain yang tadi saya baca pada doa yang kedua, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ini juga amalan supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kedua, pesan dari Imam Abu Hanifah. Nomor satu, kalau nak husnul khatimah, bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Yang kedua, banyak-banyak berdoa minta husnul khatimah dan selamat dari su'ul khatimah. Yang ketiga, kalau nak husnul khatimah, nak mati lemak, nak mati mau iman, kata Imam Abu Hanifah adalah jangan pernah menyakiti makhluk Allah. Nah ini yang salah ya. Tidak menyakiti makhluk Allah, tidak nyakiti orang tua, tidak nyakiti mertua, tidak nyakiti tetangga, keluarga, kawan. Jadi baik, hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik ya. Hati-hati, jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang selayaknya kita muliakan, apalagi orang tua ya, na'udzubillah. Maka Rasul bersabda, berwasiat untuk kita semua, hati-hati kalau sampai jadi anak yang durhaka. Apa kata beliau? Ma min abdin atahullahu malan, tidaklah seorang anak diberikan rizki yang lapang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walam yuaddi haqqa walidaih, tapi rizki yang banyak tadi tidak membuat dia berbakti dengan orang tuanya. Lah kaya, lah soge, masih nak ya, ngerebuti harta orang tua, berebut adik-beradik, itu nyakiti orang tuanya. Na'udzubillah min zalik ya. Anak yang durhaka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ahbatallahu amalahu wa adzaqahu al-'adzabal alim, maka seluruh amalnya habis. Rajinlah dia sembahyang, tungat-tungit ya, terjebol sejadah ini oleh sujudnya yang lama. Tapi kalau durhaka dengan orang tua, na'udzubillah, habis amal. Seperti misalnya tadi malam saya baru baca dalam kitab amalan yang hebat dari Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu sudah sholat maghrib, sudah sholat isya, dia ngomong, malam ini malam untuk sujud bagi aku. Jadi sedah dia ngomong itu Pak, Bapak Ibu hadirin yang mulia, dia sujud sampai datang sholat subuh. Ada yang sanggup mah itu Pak Yudi? Sujud semalam-malaman, tubuh ini tidur semalam-malaman yang tahan. Beliau Wais Al-Qarni sujud semalam-malaman. Itu kalau orang tidak tahu mungkin bid'ah nyebutnya ya, tapi itulah amalan Wais Al-Qarni yang dipuji oleh Rasulullah SAW, dan doanya mustajab karena baktinya dengan orang tuanya. Hok pagi dia lah ngomong pula, malam ini caknya malam untuk rukuk bagi aku. Jadi sudah sholat subuh, sudah sholat maghrib, sudah sholat isya, dia rukuk semalam-malaman sampai tiba waktu subuh. Tak akan ada yang sanggup. Nah, contoh ini contoh yang baik. Nah, seandainya kita nak nyontoh Wais Al-Qarni, ibadah kita sehebat itu. Tidak aneh para sahabat dulu, misalnya Abdullah bin Umar, itu sholat sunnah mutlaknya 1000 rakaat. Siapa di antara kita? Ustaz Nasron mungkin? Ya, Panglima Nasron sholat sunnah 1000 rakaat. Madon barangkali, ini masih bujang kok. Yang ngebang tadi. Bolehlah kalau jadi orang pelajar ya kan? Ya, bagus ngebangnya tadi. Biasa ulama-ulama kita zaman dulu sholat sunnahnya itu ribuan rakaat, sholat sunnah mutlak, bukan nama yang lain, bukan yang wajib tetap tidak berubah 17 rakaat itulah. Kau beli abad dia masih itulah, tapi masih kurang ya, ditambah sholat sunnah mutlaknya sampai ribuan rakaat rata-rata para alim ulama kita dulu. Seandainya kita sehebat beliau-beliau itu ya, sholat sunnah ribuan rakaat, umroh mungkin tiap bulan saking soginya tuh, haji mungkin tiap tahun,
banyak amal kita, tapi kurang ajar dengan orang tua, kurang ajar dengan mertua, kurang ajar dengan guru. Karena orang tua kita tiga. Orang tua kita tiga. Yang pertama, orang tua kandung, bakmi kita. Jangan pernah durhaka. Ngomong lagi sudah durhaka. Tak mendoakan orang tua sudah durhaka dalam pandangan Islam. Kata sahabat Nabi, tarkud doa lil walidain yudayyikul aish alal walad. Tidak mendoakan orang tua menjadi asbab kesempitan hidup sang anak, susah hidup sang anak, tak bahagia hidup sang anak, mungkin sebabnya karena durhaka dengan orang tua. Hati-hati, jangan pernah durhaka dengan orang tua, menjadi sebab su'ul khotimah, mati tak mau iman. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi walaupun banyak amal, habis kalau pernah nyakiti orang tua atau mertua atau guru kita. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan, ya ma'syaral muslimin, ala man kanat lahu walidah, wahai kaum muslimin yang masih ada masih ada masih ada orang tua, walam yabirraha, tapi dia sia-siakan orang tuanya. Padahal adanya orang tua kita yang masih hidup, ya, itu sebenarnya surga kita. Bapak Ibu hadirin yang mulia, itu kesempatan kita nak meraih surga. Ngasuh, ya, jaga makan minumnya, kesehatannya, obati, pokoknya siap siaga kita sebagai anak. Karena itulah surga kita. Orang-orang tua kita dulu galak ngomong, ya, bakmi kita yang sudah sepuh, sudah tua itu mak Quran buruk, Pak. Ya, itu maksudnya apa? Quran buruk itu dibaca tak baca lagi. Ya kan? Cuma kalau dibasing-basing kan burut, kualat, tomong kalau itu, ya. Nauzubillah min zalik. Itulah. Jadi hati-hati dengan orang tua. Itu surga kita. Seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk meraih ridho Allah dan ridho orang tua kita. Alaman kanat lahu walidah walam yabiruha. Orang tua masih ada tapi kurang ajar. Nauzubillah min zalik. Maka orang yang demikian kata Rasul, kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Dia akan keluar dari dunia ini, meninggalnya nanti tanpa mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada orang yang sare matinya, ya, ngos-ngosan berhari-hari sakaratul mautnya, mungkin salah satu sebabnya adalah durhaka dengan orang tua. Maka mumpung orang tua masih hidup, ya adik-adik, ya, kalau orang tua masih hidup, itu benar-benarlah berbakti. Itu surga kalian, itu surga kita semua. Kalau lah ninggal orang tua kita, Cak Ananda Geri, ya, Cak kami juga anak yatim piatu Pak, kami lah ninggal gitu. Bak ninggal tahun 2007, Mik ninggal tahun 2013. Jadi kami anak yatim piatu cuma lah tua. Jadi tidak masuk lagi untuk santunan, Pak, ya. Kalau ada anak yatim piatu lah tua bengku lah berada bercucuk ngaku yatim piatu, tidak masalah. Statusnya cuma tidak pacak lagi dapat santunan atas nama yatim piatu. Gak ada yang ngaku, itu Pak di masjid ini kan, pas bagian zakat, bagi kurban misalnya kan, tidak apa-apa yatim piatu, cuma tidak dapat santunan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Itu anak yang durhaka. Kharaja minad dunya ala ghairi syahadah, tak pacak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan banyak contoh sudah, bahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada seorang sahabat yang susah sakaratul mautnya. Ternyata setelah diselidik, dia pernah durhaka, pernah nyakiti sekali emaknya, namanya Alqamah. Ya, Alqamah. Salah Alqamah ini yang jarang diungkap. Ya, salah di kecil, tidak sepire, tidak seberapa. Ternyata Alqamah pernah nyakiti ibunya sekali seumur hidup. Mak mana yang berkali-kali nyakiti emaknya. Jadi Alqamah pernah belanja ke kalangan, ya, beli sembako, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Salah satunya juga beli pakaian. Nah, sebelum balik ke rumahnya, Alqamah mampir ke rumah emaknya. Di rumah emaknya dijenguk oleh emaknya, Alqamah belanja dan beli baju. Dijenguknya baju, bagus, ya, bagus baju yang dibeli Alqamah tadi. Maknya agak baper, ya, Zennya agak baper, dia pikir itu baju untuk beliau. Ternyata tidak. Nah, Alqamah tega, mak itu baju untuk anak kamu. Ya, dengar kalimat itu maknya tak lemah, maknya sakit hati, tersinggung. Padahal itu bukan seberapa, ya, Bu, ya. Kita sepakat itu bukan hal yang sangat fatal sebenarnya. Tapi ketika berhubungan dengan orang tua, hati-hati, jaga hati orang tua, jaga perasaan orang tua. Apalagi orang tua kita lah sepuh, lah 60 ke atas. Itu sangat sensitif. Dikit besalah gitu, dia tersinggung. Tubuh Marayana, Pak, ya.
ujinya dia yang kena marah, tersinggunglah itu. Jadi hati-hati, ya. Yang tinggal serumah dengan orang tua, kami pengalaman, karena aku anak ujo. Jadi kami ngasuh mik kami, 10 tahun sakit, ya, stroke. Jadi kami ngasuh, kami yang merawat beliau. Itu tahu persis bagaimana sikap orang tua yang di saat usia sepuhnya itu sakit pula, terkapar ya. Beliau 10 tahun itu makan minum di tempat tidur lah, sehingga kami yang makankan, ya, nyiapkan makan minum, bahkan kami yang mandikan, nyiramkan air. Mohon maaf juga kami yang nyewokkan, ya, beliau. Jadi tahu persis mana sikap orang tua. Dikit betul bu, saya sampai merinding mengisahkan ini. Dikit be, kadang-kadang beliau mudah tersinggung. Maka nak hati-hati nih, nak jaga dengan perasaan beliau. Ya, hati-hati. Itu surga kita. Tapi juga bisa jadi neraka kita kalau dah hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Masyarul hadirin rahimakumullah. Balik ke kisah Alqamah tadi. Maknya sakit hati. Itulah ternyata menjadi sebab, ya, susahnya sakaratul maut Alqamah. Nah, setelah dihadirkan ibunya, Rasulullah sedikit mengancam nak dibakar Alqamah kalau tidak dimaafkan ibunya. Nah, ternyata ibu walaupun sebenci-benci, seluat-luat ba dengan anak, ya, masih maaf ketulah. Tak tega anaknya nak disakiti. Akhirnya dimaafkan. Setelah ibunya Alqamah memaafkan kesalahan anaknya, barulah Alqamah bisa meninggal dengan tenang, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dengan tenang. Sudah dimakamkan. Akhirnya Rasulullah setelah pemakaman Alqamah bersabda di hadapan para sahabat beliau, dan tentu wasiat beliau ini untuk kita gele-gele, untuk kita semua. Maka kata Rasul, ayuhal muhajirin wal ansar, wahai segenap kaum muhajirin dan ansar, ya, man faddala zaujatahu ala walidatihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan. Wahai kaum muhajirin, wahai kaum ansar, wahai kaum muslimin, wahai umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, ya. Man faddala, barang siapa lebih mengutamakan, lebih nulutkan istrinya dibandingkan ibunya. Ini contohnya Alqamah. Kalau kita sebenarnya masalah baju tadi, Pak, berilah kemik, ya kan? Kaget beli lagi ke kalangan mana ada duit. Atau berilah dulu, kaget nyari duit dulu, ya, ke depan baru belikan bini. Ini kadang-kadang takut dengan bini. Bini itu bukan ditakuti, tapi disayangi. Laki itu bukan juga ditakuti, tapi dihormati. Kalau bagus hubungan kita laki bini, seharusnya, ya, orang tua kita dihormati, mertua kita juga dihormati. Tak kati beda-beda. Sayang gele, laki bini saling sayang dengan orang tua, dan mertua pun dihormati, dimuliakan. Kati pembedaan antara orang tua dan mertua. Itu seharusnya akhlak itu dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan Rasul, barang siapa lebih mengutamakan bininya, istrinya dibandingkan orang tuanya. Kadang-kadang ada setelah nikah jadi kurang ajar dengan orang tua. Tak sebelian, tak tahu kabar. Nauzubillah. Ya. Jangan sampai, ini yang masih bujang-bujang, kalau kaget nikah, jangan sampai orang tua kita kehilangan kita setelah kita menikah. Ketika kabar lagi, tak pernah balik lagi. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan mereka kepada kita. Kan ketika kabar, tak pernah SMS, tak pernah WA, tak pernah telepon, tak pernah video call, tak pernah balik, lebaran lagi tak balik. Alasan buntu misalnya. Aduh, yang modal itu buntu tak pacak balik. Demi kerinduan dengan orang tua, dan kerinduan orang tua yang harus kita balas dengan kehadiran kita di hadapan dia, dengan segala kondisi kita, seharusnya kita berupaya untuk tetap menyenangkan walaupun kita juga buntu, ya. Menyenangkan orang tua itu nomor 1. Buntu tadi pacak di anu, ya, balas pacak berasan, pacak berutang dengan Panglima Nasron, ya kan, kalau memang buntu dan nak mudik nyenguk orang tua, demi menyenangkan, membahagiakan orang tua kita. Maka kata Rasul, anak durhaka tadi, Pak, ya, lam yakbalillah minhu sarfan wala adlan, tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, ditolak sarfan wala adlan, seluruh amalnya baik wajib ataupun sunnah. Amal wajib ditolak, amal sunnah juga ditolak dari anak yang durhaka. Ya, maka di tahun baru, kita lah masuk tahun baru nih, Pak, 1442 Hijriah ini, seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau dulu durhaka, maknari anak baik. Kalau dulu pelit, maknari jadi anak yang dermawan, yang perhatian dengan orang tua. Itulah makna hijrah. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu.
Hijrah itu adalah pindah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik. Kalau dulu tak taat, makna ditaat. Dulu tak kalah meyak, tak haluan dengan masjid, makna jadi akrab, jadi rajin ke masjid. Itu makna hijrah. Jangan tahu nyebut hijrah tubuh masih maklamu itulah, ya kan? Masih maklah itulah, jangan. Harus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih alim, lebih soleh, ya, lebih berbakti dengan kedua orang tua kita. Nah, ini tentang yang durhaka. Terakhir mungkin Pak ya? Ya, terakhir. Ya, saya akan sampaikan 2 hadis tentang anak yang berbakti. Ya, kalau tadi durhaka agak serem gitu, saya pun sampai merinding ya. Nah, tentang anak yang baik, anak yang berbakti. Ya, apa kata Rasul? Idza addaita haqqahuma wa at'amtahuma laka bi kulli luqmatin kasrun fil jannah. Apabila engkau anak yang baik, anak yang berbakti, engkau suapi orang tuamu. Ya, baik kita suapi secara langsung, makan, minum, atau mungkin kita yang nanggung nafkahnya. Ya, karena jarak yang jauh, ya, di luar kota misalnya kan, atau di luar negeri, barangkali lah di akhirat, di akhirat baca lagi ya kirimnya. Jarak yang jauh, kita dah baca nak balik, dengar-dengar, kirimi, transfer, ya, tanggung nafkah orang tua gitu. Man 10 beradik, kami 10 beradik. Lah tinggal 3, tinggal 7 benar. Kalau orang tua dulu masih ada misalnya, kami 10 beradik, ya, 100.000 seorang, lah 1 juta cukup. Jadi tidak payah lagi orang tua kita nak mantang, nak berkebun, masih nak berdagang di usia senjanya. Jadi saya termasuk berpikir mungkin agak ekstrim. Kalau ada anak yang masih membiarkan orang tuanya di usia sepuhnya masih terseok-seok mencari nafkah, masih nak mantang, masih mekol getah, ini anak kurang ajar dalam pandangan saya. Seharusnya kita sebagai anak, apalagi banyak adik-beradik berkumpul, bakmi kita lah pensiun, ya, ladak lagi kuawu, nak begawe, nak mencari. Kita sepakat, kita subsidi, kita tanggung seluruh, sudah sangat wajar. Ya, walaupun kebaikan kita dengan orang tua kita belum pacak, tidak akan pacak, tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua, tidak akan pernah bisa. Sampai Nabi bersabda, sampai mohon maaf ya, sampai air susu masuk ke dalam lubang itu, nenden itu, saking mustahilnya. Sampai sapi pasca masuk ke lubang jarum. Ini kalimat yang sangat hiperbola, mungkin menunjukkan mustahilnya kita sebagai anak pacak malas jasa orang tua. Mustahil. Ya, tapi tetap, ya, walaupun mustahil membalas, tetap kita tunjukkan kebaktian kita yang paling maksimal yang bisa kita lakukan. Siapa yang menyuapi orang tuanya, menanggung nafkah orang tuanya, makan minumnya, bahkan sakit diobati, dirawat, dijaga siang malam. Mak kita dulu lagi budak dijaga beliau, ya. Ada kelebihan rezeki, dinaikkan umroh, dihajikan, disenangkan orang tua kita. Fokus-fokus bima bak kamu ibadah, kami yang nyari nafkah. Kamu fokus di masjid Mutakin, ya, ramekin, penuhi masjid dari Al-Mutakin ini, biar kami pajak ngejekan nafkah kamu. Tidak usah anak itu sibuk mencari nafkah. Itu seharusnya anak yang baik, anak yang berbakti. Nah, anak ini demikian kata Rasulullah, laka bikulli luqmatin qasrun fil jannah. Setiap satu suap yang disuap, yang dimakan oleh bakmi kita, karena kita suapi atau yang kita tanggung nafkahnya, maka setiap satu suapan tadi qasrun fil jannah, satu istana akan diganti oleh Allah di surga nanti. Masya Allah, ya. Anak yang berbakti banyak istananya kaki di surga, Pak. Bukan cuma istana, bukan cuma rumah, tapi istana. Padahal di dunia ini sare tubuh nak buat rumah, Pak, nak berutang dulu, nak jual tanah dulu kadang, ya, nak beresan dulu dengan Panglima Nasron, ya kan, nak ngadai ke SK di bank, kadang-kadang nak buat rumah belaga. Itu kenyataan. Tapi di surga, di akhirat, gampang buat rumah, tinggal jadi anak baik, jadi anak berbakti. Istana kita banyak, megah, mewah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan fadilah anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sabdanya yang lain, Rasul sampai bersumpah. Kalau Nabi lah bersumpah itu serius nian artinya, Pak, kan? Ya. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Demi Allah zat yang sudah mengutusku sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin razaqahullahu malan, ya, summa yu'addi haqqa walidayh." Dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup lapang, ya, cukup luas rizkinya, sehingga cukup untuk dia, anak bini, keluarga, dan nanggung juga nafkah orang tuanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak yang demikian, ya,
yang diberi rezeki yang lapang oleh Allah dan dia berbakti dengan kedua orang tuanya, illa kana ma'i fil jannah, maka anak yang demikian akan bersamaku, kata beliau, bersama Rasulullah masuk surga dan sesurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak yang baik, ini anak yang berbakti. Maka hadirin yang mulia, dalam pertemuan kita yang penuh berkah ini mudah-mudahan kita semua adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dengan mertua kita, dan kita hormat dengan para guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan Allah di surganya yang penuh dengan kenikmatan bersama orang tua kita, ya, keluarga kita, dan kita semua ini, dan juga dengan para guru-guru kita, dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, dan para nabi dan rasul. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin yang mulia, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini saja akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تدرهم وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.